Jangan ape orang apik itu musuhnya Allah. Al-bakhilu aduwwullah walau kana aliman. Orang yang pelit itu dimusuhi Allah walau kuntu wan guru. Doakan supaya sekumpulan ini aulia yang muttaqin jadi wali Allah semua. Jadi saya mendoakan ini seperti orang yang mendorong mobil. Kalau saya dorong, yang di dalam mobil itu harap remnya jangan ditekan. Kalau remnya ditekan, saya habis. Tapi rem muncul. Bangun, ahli sekumpul tengah malam. Duit keluar. Ini langgar kita akan ditinggikan, diangkat 2 meter setengah atasnya. Jadi udaranya bebas masuk keluar masuk. Nyaman kalau beribadah dan ini tetap musalla. Wasiat dan amanah dari dulu zaman tetap musalla. Kenapa? Karena Guru Sesman ini menjaga akan kepada kita jangan sampai ada orang yang hasud. Kalau ini dibikin masjid, banyak yang hasud. Orang pada sembahyang Jumat di sini semua, jadinya banyak yang hasud. Sidin menanggapi menegah wa min syarri hasidin idza hasad. Itu dijagakan dan supaya babinian yang datang bulan bisa masuk. Kalau enak dulu di makiannya yang ada di dalam masjid ya, apalagi masjid jauh hanya nyamanan memang ada maulah ma'alih masjid jalannya yang mikir-kira maulah maka duit macam-macamnya ada di gandang tetap musalla. Dan ini musalla sistemnya menjadi madrasah, menjadi pesantren. Sebab di zaman Rasulullah tidak ada pesantren, hanya di masjid. Jadi kita kembali kepada aslinya. Apalagi bisa kumpul ini diulahkan 2 bulan awaliyah 16. Karena kita melihat anak-anak cucu kita halus-halusan banyak. Jadi diulahkan 16 itu 2 lapis 16 awaliyah. Mbak sudah tamat awaliyah di sini, anak menyambung kemana pulang sanawiyahnya, anak menyambung kemana pulang aliyahnya terserah. Godang baras anak diulahkan juga di sini. Berbagi baras 1000 buah rumah, tiap sebulannya 2 kali dibagi. Sebuah rumah 5 liter. Itu sampai ke mati terus-terusan diteruskan. Biar mati tuan gurunya terus saja jalan. Sesuai doa kita, jadikanlah kami dan masyarakat kami, jiran kami min awliyaikal muttaqin, supaya menjadi orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah la yaruddu qada'a illa du'a. Bangunan jangan diberikan lagi tangan malam sudah. Sumbayang taubat beratan. Lawan duit jangan ape. Jangan ape, orang apik itu musuhnya Allah. Al-bakhilu aduwwullah walau kana aliman. Orang yang pelit itu dimusuhi Allah walau kuntu wan guru. Dan bangunan masjid ini
Artinya bangunan musola ini bahasa Arab itu masjid ya, kalau dia belajar ya. Supaya jangan kebulik-bulik. Lamun sudah Haji Alwi diangkat jadi ketua, nang lain jangan empat pagi pandai. Lamun Haji Alwi nang kayak ini, nang lain kayak ini, tambah banyakkan kepala. Jadi lalu bingung, lalu langgar ini ada pernah tuntung, apabila dua tuntungnya, apabila ada pernah tuntung, mencari duitnya ujar membari, apabila dia mencari duit, apabila sudah gambarnya kayak ini, sudah panitia yang diangkat, serahkan dalam panitia sesuai gambar, jangan diobok-obok lagi. Tarikan Allah Ta'ala karena namun kada bakat-bakatan itu Tuhan menyuruh kita menyuruh istiqomah, termasuk aja masjid Martapura kayaknya apabila sudah kayak rasa karena ini gambar sesuai ini gawi sudah, jangan lagi ada siapa kan nama pendapat macam-macam, jangan lagi sudah ada bakat tuntungan, malunya dilihat orang lain. Baluman nih, tonton ini pulang, baluman ini alih pulang, ini rusak pulang. Namun yang diangkat jarang membari, apa? Tapi mustahil kalau Tuhan bersuka sejarah, nang lagi menjarah, ini manusia. Ini diangkat karena 2,5 meter. Diangkat karena patakannya itu karena disambung ya. Disambung patakannya itu tinggi sedikit. Nang dicari ada apa yang anginnya itu karena masuk sungai. Jadi kipas-kipas nang pinang kalau berhubung ini hilang. Kaca nang di luar itu nang asli karena kacanya larang nang asli itu lain kaca nang di pelapon ini nang besar-besar saja nang murah aja. Punya tuntung langgar ini susah sekolah tuntung anu bodong baras tuntung nyaman pikir bini ya sudah anu utak sudah mulai kurang pikiran. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, jangan sampai bini-bini jadi raja. Beranak bocahnya kada guru ije kada. Ini orang bocah. Lan yaflaha qaumun walau amrahum imra'atun. Beumur hidupan sangsara umat apabila bini jadi raja. Habis bukan baru ije bocah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam harus memimpin, jangan Islam yang dipimpin. Hadis bukan berbeda. Islam yang memimpin. Nih, pelopor bisa. Saya Al-Sad Al-Banjir. Kena mati juga, ini mati juga. Malakal mautnya ini punya juga. Lalu kita minta lawan Tuhan matinya di dalam syahadat. Iya kan? Matinya mati syahid, jangan mati sakit. Bangun tengah malam berdaan. Jangan ape lawan wirid. Bini digarap disuruh berwirid. Wiridnya sudah komplit. Tadi kenapa jalan itu ditinggal sudah dibaca. Sebelum turun dibaca sudah habis wirid.
Nah, pamahnya bimbing kebaca banyak seorang agar raya itu kan ikhlas sebenarnya. Baca wirid yang tertinggal, malla lahu wirid bahwa wirid, siapa kada bisi wirid monyet. Bangunan malam garaki bini, sudah handak sudah untung bawirid, hanya deh anak membunuh Yahudi. Kan ada kisah aja, Tuan Guru membacaan urang-urang kumpul bini itu sekali sama lawan membunuh 50 Yahudi. Lo boleh ke rumah mendengar pembacaan bahkan dalam bini kita bunuh Yahudi 50. Oke, tuntut sekali lagi 50 kita bunuh pulang 50 lagi ujian laki. Kalau 50 lagi bukan Yahudi yang mati, ana yang mati. Jadi ujian ini kalau inci yang mati, ana keberatan. Sudah kalau wirid jangan torek berapa kabar sudah disampaikan. Istighfar Hasan Basri sudah, Dalailul Khairat, Burda, Quran mulai ulun sampai Allah Ta'ala ijazahnya sanadnya sudah. Baca Quran sarumahan, momo masih lagi menakal maut belum bela. Ad-dunya daru amal wala jaza. Dunia ini wadahnya kita beramal, bukan wadahnya surga, bukan. Kita membaca tiap sholat Maliki Yaumiddin, Tuhan itu adalah Raja Yaumil Jaza, akan dibalas kemuliaan pekerjaan kita. Semua pekerjaan kita akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kita aja lagi di sini kita menanam, di sana kita memanen. Dan jangan lupa bahwa seluruh ibadah kita afalnya Allah, pinanya kita hakikatnya Allah, supaya supaya kita menjadi orang yang muqarrabin atau siddiqin. Derajat kita menjadi minyak, jangan lagi duduk di makrifat yang masih di dalam miur, apalagi tempurung. Kalau sudah begini dalam ketiganya, balu ambahnya di muka lawang bangkang sudah sembahyang membaca wirid umat hati senangnya senang melakak. Baluman digarak sudah bangkang, sudah pada jalan depan mana bini ini ketiganya, anak muridnya imu rasanya. Karena bangun sudah subuh itu nukar nasi kuning atau ketupat merah, ketupat cakumpul menumpak kandangan, bas halang kandangan menukar dulu kejauhan. Imu rasanya artinya ditinggal wirid mau mengamalkan imu. Duit gak dibalik pulang ya Allah. Anak di sini saja dua, mana misalnya yang 4 dua hadir keduanya. Barang aja kalau membaca dulu tapi hadir sesuai doanya juga. Pihak hati hadir hadir minal hadirin, artinya ikut hadir juga di hadapan Rasulullah. Nagornya Rasulullah ini yang penting.
Kalau Rasulullah menyeret itu, Masya Allah. Jangan Rasulullah memandang, waliullah aja memandang, sudah selamat. Inna lillahi rijala law nadharu ila ahadin sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Bahum ahlus syirk. Orang wali kalau memandang kepada seseorang sekali pandangan, maka berubah yang dipandang menjadi orang yang ahli surga. Paham? Terjadi di Masjid Khayfi Mina waktu Jumatan, waktu Ukuf, itu ada seorang laki-laki berjalan di antara dua sosok. Setiap sosok itu jalannya serem aja, ditabur oleh orang lain. Kenapa jadi berjalan di hadapan sosoknya? Ujarnya, aku bisi hadis sebutin. Apabila orang wali memandang aku sekali aja, aku menjadi syuhada, orang ahli surga. Kadang mungkin di antara orang-orang ukuf yang ada di Masjid Khayfi kada ada walinya. Jadi aku ini sengaja tampil supaya ada yang melihat aku ahli surga. Apalagi Rasulullah memandang, apalagi Allah Ta'ala memandang. Ya Allah bidarah min mahabbatillah. Namun Allah memandang saja sudah. Tuhibu adi syairillah afna biha an kulli ma siwa Allah. Menjadi orang fanafillah gara-gara Abdullah bin Allah. Allah memandang kalau pakai mata, Rasulullah yang pakai mata. Rasulullah memandang hakikatnya Allah, inanya Rasulullah. Oleh sebab itu kita didoakan kali-kali hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan tuan-tuan guru kita yang ada di daerah kita atau di provinsi atau di kota-kota ini diberi Allah Ta'ala pemeliharaan. Ini sudah hampir 50-an sudah diculik PKI langsung dibunuh. Jadi waspadalah guru-guruan yang ada, terutama yang hadir hari ini, waspadalah. Hizib Nawawi jangan kalau dibaca. Jangan kalau dibaca Hizib Nawawi ada Umar Abbas, jangan kalau dibaca. Untuk penjagaan diri kita daripada gangguan-gangguan penculikan PKI. Kalau perlu kita mengamalkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa aduw wa qum. Supaya kita ditakuti oleh mereka. Betul. Baca wiridan izin Rasulullah, baca izin juga. A'udzu bikalimatillahi tammati, macam itu waktu anak Israel. Sebab musuhnya iblis yang ditarik dia benar. Orang-orang namanya kayak nang jujur dah. Orang namanya kayak nang jujur disarikinya. Tuhan menggunakan alat-alat, ada bacaan, ada baris, ada macam-macam. Ya kalau Tuhan menggunakan, jadi kita ini kan bersyukur atas Tuhan menggunakan. Karena pian ini rasanya, mana ada kan di sini guru lalu dibunuh orang guru pian, kemana pun ngaji lagi.
Jangan gurunya mati, garing aja dulu. Kenapa jadinya berataan? Rugi kan? Nah, ini kisah-kisah orang nak membunuh. Kalau lawan pedang rasanya, lalu berpikir menjauh diri, dia kalau ngarannya itu harapah ikhtiyariyah. Lalu tambah isu iradah bil ilmi wal qudratu atau kepada iradatu bil iradah wa tahsul harakatul ajban bil dab'i wa harakatul yadi bil tasayfi walakin min ghairi rafiyatin wa fikratin. Itu langsung kita. Wa yakunu dzalika bil iradah wa min al asya ma yatawaqqafu tamyiz wal aqlu fihi fala yadri annahu muwafiqun amla. Fayahtaju ila rawiyatin wa fikrin hatta yatamayyaza annal khaira fil fi'li aw tarki. Ada sesuatu yang menghajatkan pikir lebih dahulu ya. Pada langsung. Kalau orang mencucuk lawan jarum langsung aja kita sudah melepaskannya. Kalau orang membunuh lawan pedang langsung. Tapi ada yang pada kawal langsung kita menghajatkan berpikir dulu menolaknya itu atau memilihnya itu. Nah ini menghajatkan kepada pikiran dulu sehingga bisa membedakan bahwa yang baik itu dikerjakan atau ditinggalkankah. Nah sesudah berpikir faidah hasala bil fikri wal rawiyyati al ilmu bi anna ahadahuma khairun uri qadarika bil ladhi yuqa'u bihi min ghairi rawiyyah wa fikrin. Sama hukumnya lawan nang kada berpikir kali jua apabila sudah putusan akal bahwa ini bagus digawe atau tidak bagus dikerjakan. Fama asatil iradah huna kama tambah itu dari tasayfi wal wasinan. Fa idza ba'athat li fi'li ma dhahara lil aqli annahu khairun sumiyat hadhihi ikhtiyara. Apabila sudah menurut ilmu tadi bahwa ini baik, sama ada baik digawi atau baik ditinggalkan, namanya ikhtiyar. Kata-kata ikhtiyar mustaqan minal khair. Ai huwa ibtihasun ila ma dhahara lil aqli annahu khairun wa huwa ainu tilkal iradah. Walam yantazir bimbi'asiha ila man tadarat tilkal iradatu wa huwa dhuhuru khairiyatil fi'li fi haqqihi illa annal khairiyata bidati sayfi dhaharat min ghairi rafiyatin bal al badi'ah. Badi'ah itu sekejap. Wa hadza iqtara ila rawiyah. Nang dudi ini mahajatakan pikir dulu. Fal ikhtiyar ibaratun an iradatin khasrah. Misalnya ya kita anak kawin ya kan. Ini kayak awak berpikir dulu. Pertama mikirkan sanggup kamu jujur. Ya kalau nang kedua mikirkan sanggupkah mengatur menjujur dan mengatur. Sebab laki-laki ini menjujur mengatur sanggup pada. Lamun watas kita ini sanggup menjujur mengatur pada sanggup terbalik ya. Si bini jadi nang mengatur. Lamun bini nang di atas laki di bawah. Lamun dukung di atas pananjak di bawah patah pananjaknya. Lamun yang ada patah bingkok lakunya teh. Dintuluk kok. Jadi harus berpikir dulu. Nah di sini duduknya perkataan wali-wali. Lah, awalul fik ni'mah ma qala sadatul wal. Ni'mah ma qala sadatul wal. Awalul fikri akhirul amal. Ni'mah ma qala
akhirul amal. Itu kata-kata mutiara orang dahulu itu sebelum kita melaksanakan habis pikir dulu. Ujar orang raya ini teliti sebelum berlatih. Caranya memilih ini atau memilih laki atau memilih menantu atau memilih mertua, caranya harus lebih. Ma jabalallahu waliyan illa bisaqa wa husnul khuluq. Allah itu mentobiatkan wali-walinya dua. Pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Jadi kita ini mencari dua saja. Apabila ada di diri orang pemurah serta tidak pemarah, ambil aja. Jadi mintuha ka jadi menantu ka anak kan jadi mintuha ka jadi laki ka jadi bini ka jadi kawal. Ya kita tuh kawal itu pilih juga. Mun kawal adalah apik dikawali sakit banget kita. Saban kalian kawalan kita jangan bayar. Apalagi selain daripada apiknya sedikit kita tuh salah tempelennya penyarikan benar. Na'udzubillah na'udzubillah bin jalik. Si dia anak bakal lempeng ya sagu yang nukar sagu nang irang aja ulah abangnya nang murah selempengan aja lah beberapa tempeleng ya yuk baguang dulu daripada mapikin duitnya upiah jam-jam pulang datang ulang banget kok maka kan makan lempengnya panas membuat dalam rupiah daripada indah membuat bohir lempeng gandung anak lempeng apa sabu panas ikan tak kena kopi anu kepala ada barang bah panas banget paksa kehihi ya lili ulah abangnya kemarin ujar gak kawal lelang kenapa itu disuruh pecah aja. Karena nang bisi minantu min Tuhan pelit ini lawan penyarikan ini dua aja ma jabalallahu waliyan illa bisaqa wa husnul khuluq. Biar rupanya kayak Nabi Yusuf mun babidian kan dia kayak si julang mereka aja. Tapi ini penting akhlaknya dulu. Pertama ada penyarikan, yang kedua pemurah, itu dulu yang penting. Soal mukung pada mukungnya itu tambahan badudi. Sudah kalau disampaikan, kasihan doakan aku mudah sehat. Maaf dulu makan obat dulu. Masih sakit tadi. Ujar jawabannya obat itu Nur Muhammad, dokter itu Rahmat. Jadi jangan diabaikan. Itu aja sudah. Obat itu Nur Muhammad, dokter itu Rahmat, jangan diabaikan. Itu aja pesan Rasulullah. Nah membaik-baik kalian itu juga. Huwa juga. Nah, misalnya tadi kita itu menghajatkan berpikir seperti kawin, lalu sudah mantap dua yang
jujuran ada ma'atur tawa nang dipilih nih film ulangnya ya pemurah jua dan ada penyarikan jua. Lalu timbulnya saya mantap di hati berdatang ya berdatang duitnya ada 10 juta paling-paling orang mantap kan kebijakan ini duitnya 10 ada orang mantap 1 juta kan lamang itu bisa duit 1 juta orang mantap 10 ya kan kuliknya gitu kan kasalah masang sanda nang kiwa ke kanan nang kanan ke kiwa iya kan muliknya terbalik sanda. Ini Habib jauh-jauh mulai di Jakarta ada tempat mengaji di sini. Ayo, untungnya orang para ke sini jauh-jauh mengaji aja. Warisan Rasulullah. Kan ilmu ini kan warisan Rasulullah. Wahada iqtaqara ila rawiyah wal iqtiyal ibaratun an iradatin khassah wa hiya allati imba'atha bi isyaratil aqli bima lahu bi idrakihi tawaqqufun itu kita ya berpikir juga wa an hadza qila an innal aqla yahtaju ilaihi litamyiz baina khairil khairain wa syarril syarrain. Ada yang mengatakan qaul gaib akal itu memilih mana yang lebih baik daripada dua yang baik. Barangnya kedua-duanya baik aja, tapi memilih yang lebih baik lagi. Wala yutasawwaru an tamba'isal iradatu illa bihukmil hissi wa takhyir aw bihukmi jasmin minal aqli walidzalika law arada al-insan an yuhazzara raqaba ayyahuzza raqabata nafsi masalan lam yumkinhu illa li adamil qudrah bil yadi. Ini misalnya manusia hendak menatap bulunya seorang kada kawa kecuali tiada ada mungkin akan dia bukan karena ketiadakan kekuasaan wala li alami sikin bukan walakin di faqdil iradah ada ia al-mursal lil qudrah tetapi lantaran kadang kehendak yang mendorong yang mendiriakan bagi kekuasaannya. Siapa akan membunuh diri ya kan mati lawan bodoh mana duanya nanya mengetahui wa innama faqudat al-iradah li'annaha tamba'isu bi hukmil aqli aw al-hiss bi kaunil fi'li muwafiqan wa qatluhu nafsahu laysa muwafiqan lahu ya kan membunuh diri itu siapa dan hakam ya kan kecuali orang yang kada Tuhan. Orang yang kada Tuhan itu mudah dan membunuh diri ya. Orang yang kada Tuhan apabila stres lo nak bergantung hatinya atau mogok makan kalau Tuhan putus asa. Fala yumkinuhu ma quwwatil a'dha ayatul nafsa illa idza kana bi uqubatin mu'limah la tataqu. Kecuali orang itu membunuh diri karena diberi hukuman yang ada sanggup. Ya kan? Fa innal aqla huna yatawaqqafu fil hukmi wa yataraddadu. Ini orang bunuh diri hukumnya dosanya besar benar. Kalau ada yang mendengar ini adalah laki-laki yang binian karena mendapat musibah misalnya lalu memakan pel membunuh diri maka itu masuk neraka belaluan. Jaga badanlah kalau misi anak
Kalau bisi anak, kalau bisi apa diri, misalnya pacar diambil orang, jangan membunuh diri, jangan. Pacar banyak aja lagi yang lain. Kamu habis di rumah minta ke lain. Ini banyak pacar diambil orang gak bunuh diri, begantung, makan teh, mengambil ladin sila. Nah, bungulnya dek makan godoh. Iya. Jangan bunuh diri dapat bala musibah. Sedangkan kita aja hati kita tak ada nyaman dapat musibah, dosanya godoh sudah. Sebab itu ngarannya menantang takdir, apalagi membunuh diri. Lagi lamun kita lah misalnya dapat musibah lalu ada sabar, ketahuan orang supan kada ujar orang jangan dikawalin itu nyaman. Itu apabila dapat musibah lu hamuk aja. Ada lagi mengawalinya sebab anu dikenal orang ada penyabar, lamun dikenal orang kita ni penyabar, Allah Ta'ala lebih dulu menyayangi. Lebih dulu Allah menyayangi kalau kita penyabar. Allah Ta'ala menyayangi. Manusia dasar orang itu aja penyabar badan. Nah, puji lawan caci, mana dua bagus? Nah, jadi kita hidup menjadi orang-orang penyabar, jangan menjadi orang-orang kalukasa atau bagian putus asa. Jangan. Pacar baru lagi diambil orang, nyamannya mencari ulang-ulang lain. Habis dia bisnis saja, minta lain. Ini banyak kejadian mudah-mudahan kayak ini lo makan obat teler aja. Menyusul pacar diambil orang makan obat teler. Nah, ya. Dikarakan kan banyak yang berteteleran. Hati-hati Muhammad mah. Apalagi kita katuju sudah pakai kawan-kawan ini siang malam pasien nyelak dalam larut dalam debur. Makanan berteteleran ini ya keturunan orang-orang bagus-bagus nih itu nak dibawainya, nak dirusaknya. Menang sudah pada bagus dia kan membawa lagi seorang bisa mendekar ada menang bagus-bagus dia diberinya lawan yang bagus-bagus serupa itu juga diulahnya umpan yang rupa tak bagus diulahnya umpan oleh si teler-teler tahu yang bagus maka tujuh teler itu mudah ngatian gitu sudah nyaman pada sasa sampung daripada mengawur aja. Ditangkap polisi kan setumat-tumat keluar anak-anak aja setumat aja udah paham juga mana ke polisinya Fala yumkinuhu ma'aqwatil abad ayyakula nafsa illa kana fi hukumatin mulimah la tutaqu fa innal aqla huna yatawaqqafu fil hukmi litadalla annahu yataraddu baina syarri syarrain. Ya kan? Karena itu marahnya ragu-ragu pada yang paling jahat daripada dua nang jahat. Antara bunuh diri lawan hukuman tadi dua-duanya jahat. Lebih baik dihukum aja kalau pada mati. Nah, fa in tarajjah lahu ba'da rawiyah anna tarkal qatli aqallu syarran lam yamkin qatlu nafsihi, ya kan? Apabila sudah akalnya masih ada, lebih baik dihukum daripada mati, ya kan? Padahal kan membunuh enggak diri.
Apalagi orang ada bisi Tuhan, pacar diambil orang minta lawan Tuhan orang. Ya kan? Ya Allah, Allah minta menghebat daripada itu lawan Tuhan minta. Tuhan itu ketika dipintai siapa ada? Ada manusia lah yang dipintain apa? Sare dia. Tapi kita ini sudah tahu aja apabila kalau manusia sare, kokon kalau manusia kan belum ada. Apabila minta lawan Tuhan, Tuhan suka. Apabila minta lawan manusia, manusia sare, kokon minta lawan yang menyariki, meninggalkan lawan yang menyayangi, amal ya. Nya tawakkalnya orang awam kemana dari? Kama belum sini. Wa in hakama bi anna al-qatl aqallu syarran wa kana hukmuhu jasman la maila fihi wa la sarifa minhu in ba'athatil iradah wal qudrah wa ahlaqa nafsahu alladhi yutba'u bis-sayfi bil qatli fa innahu yanmi bi nafsihi min as-sutuh masalan wa in kana muhlikan wa la yubali wa la yumkinu an la yarmi nafsahu fa in kana yutba'u bi darbin khafifin fa in intaha ila taraf as-suhti akamal aqlu bi anna ad-darba ahwanu min ar-ramyi fa waqafat aqba'uhu fala yumkinu an yarmi nafsahu. Bapingkinya pada jadi bagungguh. Jadi semuanya akal kada. Jadi dasar akal juga namanya hebat. Selama akal masih ada, insya Allah manusia selamat. Namun akalnya sudah hilang, manusia kalau selamat lagi. Pada sampai berpikir lagi, kan akal hilang. Kemudian fala yumkinu ayyan nafsa wa la tanbitu da'iyatun al-battata li'anna da'iyatul irada musakharatun bi hukmil aqli wal hissi wal qudratu musakharatun bid da'iyah wal harakatu musakharatun lil qudrah wal kullu muqaddarun bid daruratihi min haitsu la yadri fa inna ma huwa mahallun wa majran li hadhihi al umur fa amma ayyakuna minhu fa talla walamma faidah makna kaunihi majburan anna jami'a dzalik hasilun fihi min ghairi arti majbur apa ya kan tadi arti ikhtiar itu akal memilih arti majburan macam apa artinya arti majbur itu dari Allah semuanya itu aja majbur termasuk akal tadi. Kaunu majburan karena jami'at hasil fihi min ghairi dari Allah la minhu wa makna kaunihi mukhtaran annahu mahallun li iradatin hadasat fihi jabran ba'da hukmil aqli bi kaunil fi'li khairan mahban muwafiqan bi hadisil hukmi wa hadasil hukmi wa aidan jabran fa idzan huwa majburun ala ikhtiyar. Jadi ringkas kata pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hamba ini majburun ala ikhtiyar. Hakikatnya kita ini kada berdaya upaya, syariatnya kita ini ada punya pilihan, tapi pilihan kita itu pun perbuatan dua oleh Allah. Nah sesuai habis selesai berjalan sampai kepada maqam asyaf, sampai kepada ilmu kasyaf sudah. Ini kan orang tauhid ini dua macam, ada tauhid bil burhan, ada tauhid bil ayat. Bil burhan itu artinya pakai akal. Kalau bil ayat itu ya nang majburun bil ayat kedua-duanya itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi lambang orang kayaknya Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu ada misalnya berjalan melihat kertas putih bertulis macam-macam, menyalahkan kainya lawan dakwah. Kalau pemimpin itu menyalahkan dakwah, artinya melibatkan dakwah. Maulah menyalahkan dakwah. Kan asal ulang Ahlussunnah saja. Nah oleh sebab itu ciri-ciri wali Allah Ta'ala orang kaya wali cirinya apa?
alla yaqtarillahu ala kulli syai'in. Tidak ada sekali mengiktiraf apa yang terjadi. Namun yang mengiktiraf siapa? Mengiktiraf namullah tadi, Pak. Nah, karena tidak ada iktirafnya, lalu lahumul busra gembira terus-terusan. Nang jadi pusang itu karena kita itu ada menantang. Coba lawan sifat menantang itu ada lagi. Taslim aja lawan takbir. Menyerah aja sudah nyaman hidup. Nyaman hidup. Model umat kenapa ini nyontak tak kawinakan namanya mau kanang terserah aja nyaman pada. Coba itu nyontak tak kawinakan udah aja. Nah pada balawasa. Pahamlah. Napa artinya nengaran falak alhamdu ala maqadai. Napa artinya la haula wala quwata. Napa arti bismillah yang dibaca. Napa artinya raditu billahi rabba. Napa artinya wabil qadari khairihi wa syarrihi. Napa artinya lamun hidup itu suka menantang. Kemana mendudukan bacaan-bacaan itu di mana-mana. Nang sakitnya ya sorong dua. Fafi'lun nari bil ihraq masalan jabrun mahdun. Wa fi'lullah ta'ala ikhtiyarun mahdun. Wa fi'lul insan ala manzilatin bainal manzilatain fa innahu jabrun al-ikhtiyar. Fatalaba al-haq bihadza ibaratan salisah li'annahu lamma kana fannan salisan wa tammu mengikut fihi bi kitabillahi ta'ala fasamuhu kasban. Ya kan? Pasamuhu kasban. Jadi ngarannya yana usaha. Walaysa munaqidan lil jabri wal ikhtiyar bal huwa jami'un bainahuma. Jadi arti usaha itu campuran antara jabrun lawan ikhtiyar. Ngarannya usaha. Wa inna lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Itu dalam kitab tauhid Jawharah. Bal huwa jami'un bainahuma illa man fahimahum. Nah, jadi kita masuk sudah ya. Kalau sudah kita ini wajib bertawakal kepada Allah, baik masalah keselamatan maupun masalah rezeki, wajib bertawakalnya kepada Allah. Jalannya bertawakal kepada Allah bahwasanya seluruh makhluk ini berkata-kata kepada kita bahwa kami adalah da'i. Kada patut dipegang Allah Ta'ala yang kuat kuasa, kasitulah kamu berpegang. Itu kata-kata yang pada buruk bersuara. Paham kata? Paham tak? Nah lalu nang terbanyak terjadi tawakal kita ini pertama masalah rezeki dulu. Jadi kita berserah rezeki ini kepada Allah, jangan kepada makhluk satu. Walau apa kita mati, kita kada gaya hidup, tetap awalkan. Walau umat mati, tetap awalkan. Paham tak? Nah itu walau kauman karir tetap awaja maka walau pasaran dingin tetap aja kawan maka itu tak. Jangan bergantar maju tergentar ujarnya jentera lala lagu maju tergentar jentera lala awak-awaknya masih kadang-kadang sebutin masalah penghidupan. Nang kedua masalah masuk surga. Nah ini kita masuk surga itu dengan rahmat. Jangan kita masuk surga dengan ibadah.
Kalau mantang-mantang banyak misi ibadat, lalu ibadat itu nang dipegang dasar masuk apa? Surga, salah juga. Itu artinya bertawakal kepada makhluk juga. Jadi ibadah digawe tawakalnya lawan Allah. Usaha dunia, berusaha, berumah dan lainnya, pegangnya kepada Allah. Nah ayat itulah sudah ringkasan yang kita baca berapa hari ini. Itu ringkasan. Jangan meninggal usaha, baik usaha dunia maupun usaha akhirat, jangan ditinggal. Nang ditinggal, jangan bertawakalnya, jangan berpegang kasih itu. Anu jangan saudara jelas saja. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selamat batin kita dan selamat kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma ihdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u ila Allah wa la tu'adhibna wa la tusii'u wa la tu'allimna khalaqaka wa 'asaka wa asma'allahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.